Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Mbak dan Mas. Izin memperkenalkan diri, saya Niwayan Sandini Ardelia dengan NIM G0024179 dari kelompok A10 dengan Mbak Aslep Mbak Alisa. Jadi di sini saya ingin membuat video laporan anatomi blok 2.1. Yang pertama itu menjelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Mekanisme dari ereksi dan ejakulasi ini yang pertama ada mekanisme ereksi ini oleh parasimpatis, sedangkan mekanisme ejakulasi oleh simpatis. Jadi ejakulasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Emisi ini substansia ejakulasi dari organa genitalia maskulina interna menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Sedangkan ejakulasi itu substansia ejakulasi keluar dari OUE. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu itu mekanisme ereksi. Jadi mekanisme ereksi penis ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis seperti yang tadi saya bilang. Terus rangsang atau stimulus seksual itu akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik, medial, dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus. Kemudian dibawa ke efektor melalui serabut, yaitu serabut parasimpatis segmen sakral 2-4 atau INILC LMS S2-S4. Sedangkan inhibisi ereksi itu dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3 atau NILC LMS L1-L3. Jadi ereksi oleh serabut parasimpatis ini tadi itu NILC LMS S2-S4. Kemudian masih di ini reseptor aferennya itu oleh nervus dorsalis penis, sensibilitas menuju sentrum NILC LMS segmen sakralis 2-4. Eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis, sehingga dia itu memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis, dilatasi arteri halikiane dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernanya sehingga tunika albuginea ini teregang sehingga vena-vena yang membuat tunika terjepit. Dengan cara ini aliran itu dia bakal keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian panjang dan diameter penis bertambah besar disebut berada dalam posisi ereksi. Selanjutnya ada mekanisme ejakulasi, yaitu mekanisme ejakulasi terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Emisi adalah transmisi cairan segmen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostum uretra externum. Terus ada reseptor atau kulit glans penis atau ductus deferens yang penuh. Reseptor aferen oleh nervus pudendus sentrum akan membawa rangsang menuju NILC LMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Jadi di mekanisme ejakulasi ini itu ada mekanisme jarak sistem saraf, itu reseptor atau kulit atau glans penis atau ductus deferens itu yang penuh tadi efferents oleh nervus pudendus. Jadi si sentrum ini akan membawa rangsang menuju NILC LMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Jadi pada saat posisi emisi dinding ductus deferens ini berkontraksi, terus kemudian otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbouretra
uretralis itu dia tuh akan berkontraksi. Jadi sphincter vesica urinaria itu akan berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini menyebabkan kontraksi arteria Helicianae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula, dan ditambah kontraksi membulbosponiosus dan ischia-cavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Jadi laporan yang kedua adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Jadi di sini ada gambarnya, bagiannya yaitu ada mons pubis. Yang pertama ada mons pubis. Ini adalah mons pubis. Ini ke sini mons pubis. Jadi mons pubis ini merupakan area kulit menonjol menutupi sipisis osis pubis, ditutupi oleh pubes atau rambut pubis. Ini selanjutnya yang kedua ada dari klitoris. Ini di sini adalah glans. Ini adalah yang di sini, ini titik ini adalah glans klitoris. Jadi klitoris ini merupakan organ erektil yang dia tuh berhomolog dengan glans penis pada pria. Selanjutnya ada labia majora. Ini dia itu di sini atau labia majus pudendi. Ini dia. Ini yang di bagian sini. Dia itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis, homolog dengan skrotum pria ke arah anterior dan posterior. Itu labia majora dexter at sinister akan saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior at posterior. Kemudian ada labia minora. Ini dia agak ke dalam sini. Kalau yang labium majus pudendi ini kan dia di luar. Nah, terus yang labia minora ini dia itu di sini, agak ke dalam sini. Nah, dia itu merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Terus terletak di antara kedua labia majora. Labia minora membatasi lateral dari ovowe dan orificulum vaginae pada wanita yang sudah pubertas. Terus akhiran posterior dari labia minora dextra at sinistra akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau fossette ke arah anterior. Setiap labia minora terbagi menjadi lapisan atas. Jadi lapisan atas ini dia tuh akan berjalan di atas klitoris. Terus dia tuh akan membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans clitoridis. Nah, disebut preptium clitoridis. Nah, yang mana sih dia tuh? Yang ini. Ini adalah preputium clitoridis. Di atasnya, di atas klitorisnya ini itu adalah preputium clitoridis. Nah, di lapisan bawahnya itu berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum clitoridis. Ini. Yang ini dia adalah frenulum clitoridis. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ini merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vaginale, dan ductus glandula vestibularis major dan juga minor. Vestibulum ini adalah vestibulum vaginae. Ini. Kemudian ada juga glandula vestibularis major atau dia itu disebut glandula Bartholin. Nah, glandula ini berhomolog dengan glandula bulbolateralis pada pria. Setiap glandula mempunyai ductus yang bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora.
Ini glandula vestibularis major atau osteum, ini dia ada di sini. Ini berarti ini. Nah, selanjutnya di sini ada 4 gambar himen. Pertama ada anular himen. Terus ini ada septate himen, terus cribriform himen, dan ada paros introitus. Himen itu merupakan selaput mukosa kaya akan pembuluh darah. Terus ada granula himenalis, itu sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat koitus. Apabila himen telah ruptur, terlihat penonjolan kecil-kecil di pinggir vagina disebut carunculum himenalis. Terus ada himen imperforata, itu adalah himen yang tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasinya itu tidak bisa keluar. Lalu ada vaskularisasi dan inervasi dari genitalia feminima eksterna, yaitu ada arteri pudenda interna, dia itu bermuara ke arteri perinealis, bulbovestibuli, dorsalis clitoridis, femoralis profunda. Nah, terus ada vena pudenda eksterna, dia bermuara ke vena sapena magna. Terus ada vena dorsalis clitoridis profunda, dia bermuara ke vena pudenda interna. Selanjutnya ada vena dorsalis clitoridis superficialis, dia bermuara ke vena sapena magna inner. Nah, selanjutnya ada inervasi. Inervasinya itu nervus cavernosi clitoridis atau splanchnici pelvisi, dia bermuara ke ereksi. Selanjutnya nervus pudendus itu somatosensori. Poran ketiga yaitu jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Pertama, ada fungsi dari REN sendiri. REN itu berfungsi untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin, atau yang disebut dengan ekskresi. Kemudian REN juga untuk mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa darah. Terus fungsi REN itu juga sebagai endokrin, yaitu eritropoetin, enzim renin, dan juga kalsitriol. Selanjutnya ada posisi anatomi dari REN. REN ini merupakan organ retroperitoneal, yaitu di posisi anatomi juga terdapat glandula adrenal di polus superior. Terus ada juga letak skletopisnya, yaitu sebagai REN sinister, itu setinggi bagian superior VTH 12 kurang lebih kosta 11 sampai inferior FL3. Terus ada juga REN dexternya, itu lebih rendah seperdua vertebrae karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Terus lokasinya itu ada pada dinding posterior abdomen. Jadi saat respirasi kedua REN turun sekitar 2,5 cm. Terus ada bagian anterior, ini bagian anterior, dan ini dilihat dari posterior. Lapisan pembungkus dan fiksator REN, ini ada peritoneum, di kapsula fibrosa, pararenal fat, parirenal fat, terus fascia renalis. Nah, terus lapisan pembungkusnya ini berdasarkan dari profunda ke superficial. Jadi ada kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa ini pembungkus yang meliputi REN langsung melekat erat pada permukaan luar REN. Kemudian ada parirenal fat, ini lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk ke luar REN. Kemudian ada fascia renalis. Fascia renalis ini lapisan membranosa yang terletak di luar parirenal fat, REN, dan glandula suprarenalis. Ini dia juga sebagai membungkus REN. Glandula adrenal bagian depan ini fascia gerota, disebut fascia gerota. Terus ada pararenal fat, ini lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral REN.
Kemudian di lapisan pembungkus ini juga ada kapsula adiposa. Kapsula adiposa ini memfiksasi ginjal saat bernafas. Bila lapisan ini berkurang secara drastis, misal pada anoreksia, maka ginjal dapat turun, ini neproptosis atau mengalami rotasi sehingga ureter tertekuk dan aliran urin terhambat, yang disebut dengan hidronefrosis. Ini ada fascia renalisnya, terus ada corpus adiposum pararenal, terus ada ini rennya, terus peritoneum. Selanjutnya ada topografi dari ren. Dari topografi ren ini, fasies anterior dan dextra berhubungan dengan beberapa struktur, diantaranya terpisah dari ren oleh suatu lapisan peritoneum dan beberapa lainnya terkontak langsung dengan ren. Ada polus superior dan juga polus inferior. Polus superior ini glandula suprarenalis, terus polus inferiornya sisi lateral berhadap dengan flexura cholidexter, sisi medialnya intestinum tenue intraperitoneal. Terus ada fasies anterior ren sinistranya. Dia itu berhubungan dengan beberapa struktur, diantaranya dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lain langsung berkontak dengan ren. Jadi kayak sebagian kecil polus superior di sisi medial tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra, sisa bagian polus superior tertutup gester intraperitoneal dan lien. Terus bergeser ke inferior lagi, dia itu pankreas yang terletak retroperitoneal menutup bagian tengah ren. Terus di sisi lateral itu separuh bawah ren tertutup oleh flexura coli sinistra dan permulaan colon descendens, dan di sisi medial oleh sebagian jejunum yang terletak intraperitoneal. Nah, di posterior itu ren dextra dan sinistra berhubungan dengan struktur serupa. Jadi yang di sebelah kanan ini jadi di superior terdapat diafragma, dan di inferior dari arah medial ke lateral itu terdapat musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis. Terus polus superior ren dextra berada di anterior costa 12, sedangkan ren sinistra di anterior costa 11 dan 12. Rascus superior lebih tepatnya recessus costodiaphragmaticus, dengan demikian terbentang di posterior ren. Terus yang juga melewati sisi posterior ren adalah fossa, dan ini ada nervus subcostalis dan nervus ilioinguinalis dan nervus iliohypogastricus. Selanjutnya adalah struktur interna dan eksterna ren. Di struktur eksternanya ini ada fasies. Nah, di fasies ini terbagi anterior dan juga posterior. Terus ada polus atau ekstremitas, ini ada di superior atau craniolis. Nah, dia itu berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Terus di inferior atau caudalis ini ada margo. Di polus atau ekstremitas itu tadi juga ada di inferior itu atau caudalis. Nah, yang ketiga ini ada margo. Margo ini bisa di lateral dan juga medial. Nah, kalau di margo lateral itu dia tuh berbentuk konveks cembung. Terus di medialnya bagian yang cekung itu disebut hilus renalis. Jadi dia tuh berisi anterior vena renalis media, terus arteri renalis posterior, itu ada pelvis, terus pelvis renalis. Ini ada di struktur internanya, dia itu cortex renalis, ada columna renalis bertini, itu struktur diantara piramidis renalis. Nah, ada juga di arcus corticalis, ini lengkungannya itu yang menghubungkan antar kolumna renalis. Terus ada medula renalis, di dalam medula ini ada piramid renalis.
terus dia tuh massa berbentuk konus, terus papilla renalis, apek dari medula renalis menghadap sinus renalis. Terus ada foramina papillaria, itu lubang-lubang di ujung papilla renalis, dan muara ductus papillaris seperti ini. Terus ada kalik minor, ini masing-masingnya itu berhubungan dengan 1/lebih papilla renalis. Nah, terus ada kalik major, itu gabungan dari kalik minor, pelvis renalis, ini gabungan kalik major yang akan menjadi ureter. Terus ada sinus renalis, ini pelebaran dari hilus. Selanjutnya ada aliran urin pada tubulus renalis, itu dari nephron, terus tubulus constrictus proximalis, terus tubulus descendens ansa Henle, terus kemudian ke medula membentuk lengkung atau loop, terus kemudian dia menuju tubulus ascendens ansa Henle, terus menuju tubulus collectivus distalis, terus menuju ductus collectivus, lalu papilla renalis, lalu calyces minor, calyces major, kemudian pelvis renalis, kemudian yang terakhir ada ke ureter. Nah, vaskularisasi dari Ren. Nah, vaskularisasi Ren ini ada fase arteriosa, yang menuju Ren adalah arteri renalis, aorta abdominalis dari FL1 sampai FL2, lebih dari arteri renalis destra et sinistra, R anterior et R posterior masuk ke hilus, kemudian arteria lobaris atau primarialis masuk ke piramidal renalis, kemudian ada arteri interlobaris, itu berjalan di kolumna renalis, terus arteri arcuata berjalan di basis piramidalis renalis, terus ada interlobularis cortex renalis, terus ada afferent glomeruli membawa darah ke glomerulus. Glomerulus ini berhubungan dengan kapsula Bowman akan membentuk corpusculum Malpighi. Nah, untuk difiltrasi menjadi urin. Nah, sebagian kecil darah tidak akan difiltrasi, melainkan tetap mengalir glomerulus menuju afferent glomeruli. Arteri rekta berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Inervasi dari Rennya juga, yang pertama ada plexus renalis, dia tuh ada somatic afferent, dia nervus spanychithoracici, terus di simpatisnya itu nervus spanychus major et nervus spanychus minor, terus parasimpatisnya nervus vagus, terus plexus renalis berhubungan dengan plexus testicularis, terus drainase lymphatic masing-masing Ren bermuara ke nodi aorti lateral atau lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Mungkin segitu saja video laporan praktikum 2.1 dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Mbak dan Mas. Terima kasih.